Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Yes, podcast musik. Balik lagi bersama kami di podcast musik yang sangat luar biasa, fenomenal, keren. Semuanya ada di podcast musik TVRI. Brother-brotherku semua, balik lagi bersama saya Fahmi Sadi ya. Di episode lalu saya sangat percaya diri kalau kalian kenal saya ya. Makanya saya nggak perkenalkan diri. Tapi kali ini saya mau memperkenalkan diri ya. Jangan lupa follow Instagram saya sih. Yes, saya Fahmi Sadi yang akan bukan memandu, tapi kan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Hari ini ada Aruto. Halo Tok. Ya. Sehat Tok? Alhamdulillah Mi. Udah sehat? Lagi kurang sehat sedikit. Kurang sehat sedikit ya? Tapi aman. Kalau untuk bermusik gak ada sakit-sakitnya ya? Kalau untuk musik memang agak lain semangatnya Mi. Itu pokoknya harus tetap semangat bermusik apalagi dalam berkarya. Iya. Yes Tok, gimana Arto? Udah lama ngeband? Alhamdulillah dari tahun 2010 Mi udah main musik aku Mi. Iya. 2010 tuh bukannya baru bentuk band, salah? Atau gimana? Enggak, dari SMA aku, dari SMP udah main musik aku Mi. Berarti. Kalau untuk bentuk asli punya bandnya 2010. 2010 ya? Iya. Dan sampai sekarang masih bertahan bandnya? Alhamdulillah Mi. Masih, alhamdulillah. Masih. Nah, tapi karena pembahasan kita kali ini buat pemirsa yang ada di rumah adalah tentang lagu ataupun karya-karya dari musisi-musisi lokal kita ya. Jadi pembahasan kita tuh tentang karya-karyamu yang udah kau buat, yang udah kau tulis dan mungkin karya-karyamu sekarang udah banyak didengar orang di luar sana ya. Alhamdulillah. Berarti maksudnya udah mulai diangkat lah karya-karya anak Medan ini ya kan? Iya, nah itu hebatnya podcast musik TVRI ini adalah sangat support dengan talent-talent atau mungkin band-band indie atau mungkin musisi-musisi lokal yang punya karya bisa dituangkan di podcast musik ini. Jadi mungkin buat kalian semua brother and sister in the night of the year ya, buat kalian mungkin yang pengen gimana caranya supaya bisa bermusik ya, buat karya, pantengin terus podcast musik khususnya indie ya. Apa ini nama acaranya apa Mi? Podcast musik Podcast musik indie, TVRI. TVRI ya, oke. Iya. Mantap berarti TVRI. Mantap Ya, kan? TVRI pasti udah gak ada obat lah pokoknya keren. Tok, jadi sekarang karya yang mungkin yang udah kau buat atau mungkin dari sama teman-teman band yang udah kau buat itu udah berapa banyak yang udah dirilis lagunya dari tahun 2010 sampai sekarang? Kalau untuk lagunya kita banyak ya Mi. Cuma kalau yang udah kita recording, kita rekam itu sekitar ada berapa ya? 20 lagu ada kurasa ya. 20 lagu ya? 20 lagu. Baik itu lagu, pokoknya lagu 20 lagu itu ya karya kita sendiri ya? Karya kita sendiri. Ada jingle-jingle juga di situ masuk ya? Jingle-jingle juga kita buat. Pengalaman. Cover-cover lagu juga. Bahas karya nih. Bahas karya nih ya. Jingle-jingle itu kan ada yang mungkin karya kita sendiri, ada mungkin yang memang udah ada jinglenya. Tapi kita aransemen ulang akhirnya ya dengan kreativitas kita ya. Akhirnya bisa mungkin diundang kemana-mana ya. Hal-hal terbaik yang udah kau dapatkan selama bermusik Tok. Dari 2010 sampai 2023 berarti udah hampir sekitar 13 tahun ya. Apa hal paling terbaik yang udah kau raih saat ini dalam bermusik khususnya berkarya? Khususnya bermusik ya. Kalau dulu kan ya taunya kan kita cuma bisa lihat orang di TV kan. Ke kamera. Mana kamera yang mana nih? Ini kamera juga kamera kan? Kamera ini arah. Oke. Nggak tahunya dulu kita kan cuma bisa lihat orang main gini ya udah bisa main TV kapan kita bisa main kayak gitu ya kan. Dan alhamdulillah yang nggak tahu dari mana jalannya bisa sampai di situ. Malah sekarang alhamdulillah kita banyak berkecimpung lah di dunia entertain ya khususnya TVRI ya. Iya, khususnya TVRI. Luar biasa TVRI. Makanya aku juga pernah dulu, jadi mungkin dulu lihat Ilham ya, Ilham Niroben ya, Ilham pernah main di TVRI dulu pertama kali lihat, waduh gila Ilham udah main di TV ya.
kita kapan lagi tuh Tok ya. Iya. Nggak tahunya akhirnya doa itu diwujudkan sama Yang Maha Kuasa waktu itu ya. Alhamdulillah bisa main di TVRI sampai sekarang masih bisa main di TVRI. Luar biasa TVRI, terima kasih TVRI. Terima kasih TVRI. Sumatera Utara luar biasa, pokoknya sukses terus, maju terus, berimprove terus ya. Program-programnya luar biasa, semuanya keren ya. Dan kita udah sangat banyak berkontribusi juga di TVRI Ya, itu ya. alhamdulillah Mi. Yes, nah jadi Banyak. itu adalah salah satu hal paling terbaik yang udah kau capai. Mungkin ada lagi hal terbaik yang udah kau capai itu akhirnya mungkin kau dengan kau ngeband atau mungkin kau dengan berkarya kau bisa main keluar Hal-hal yang kota. terbaik ya mungkin dari musik ya kan. Salah satunya mungkin bisa dikenal banyak orang. Yang kedua kan bisa sampai kita ya main bersama artis ya Ibu kota ya. Ibu kota. Kita bisa sampai keluar kota. Itu pernah main dipanggil untuk ngeband gitu atau gimana. Itu kayaknya luar biasa lah. Padahal sebenarnya walaupun mungkin bawa karyanya enggak banyak ya, tapi bisa dipanggil, bisa diundang keluar kota itu adalah sebuah apresiasi yang sangat luar biasa buat kita para musisi ya soalnya. Iya. Setidaknya kita bermusik ini enggak stagnan gitu aja, setidaknya kita dihargai lah gitu. Dihargai ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kan udah 2010 sampai 2013. Sekarang apa yang menjadi goalsmu Tok, tujuan kau Tok, yang menjadi tujuan kau sekarang itu apa? Kalau dalam hal karya nih ya, mungkin kalau di luar karya kan kita pasti mainnya event dan lain-lain, event segala di TV. Nah kalau untuk karya sendiri terobosan apa yang sebenarnya kau pengen buat ini? Kalau untuk aku sih cuma paling nggak banyak. Nah. Gimana caranya? Ya kita artisnya sekarang gitu. Jangan kita yang ngiringin lagi. Jangan kita ngiring artisnya lagi. Kita jadi artisnya. Iya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya podcast musik indie ya saat ini itu mungkin bisa mendongkrak talent-talent lokal khususnya Sumatera Utara, Medan ya bisa dikenal banyak orang ya. Nah katanya Arto ada nulis lagu, beberapa lagu dan nanti akan dibawain lagunya. Dan kali ini lagu pertama yang mau dinyanyikan adalah Ku Coba Bertahan tadi judulnya. Iya. Kalau gitu mungkin para pemirsa yang ada di rumah pada penasaran, langsung aja ini dia Ku Coba Bertahan dari Arto. Pertama melihatmu berkata hatiku, kaulah pujaanku. Ketika kau terluka, akulah yang ada untuk dirimu. Tapi kau hianati. Ku coba bertahan walau menyakitkan, tetap ku jalankan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan aku kau tinggalkan, kau sudah berubah, kau menduakanku. Tapi kau hianati. Ku coba bertahan walau menyakitkan, tetap ku jalankan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan aku kau tinggalkan, kau sudah berubah, kau menduakanku. Ku coba bertahan, bertahan, ku jalankan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan, ku tinggalkan, sudah berubah, kau menduakanku, kau menduakanku, kau menduakanku.
menduakanku, kau menduakanku. Yeay. Tepuk Coba tangan dong. bertahan. Wow. Thank you pemirsa yang udah tepuk tangan tadi, memang luar biasa lagunya ya. Memang sebenarnya nggak kalah sih menurut aku ya. Menurut aku tuh lagu-lagu anak Medan khususnya ya. Indie-indie Medan itu nggak kalah sama luar sebenarnya. Yang kalah adalah konsistennya, percaya dirinya sama publikasinya yang kalah ya. Iya, publikasinya paling penting sih. Itu yang paling Iya. penting sebenarnya. Jadi kalau menurut aku lagunya simple tadi, enak dan easy listening Easy, sebenarnya ya. iya. Itu mungkin lagunya berkisah tentang apa? Kisahnya simpel aja sih. Kisahnya sih laki-laki Laki-laki dihianati. yang terus mencintai, terus Iya. setia, walaupun dia dihianati, dia tetap bertahan. Waduh, sampai akhirnya dia tinggal 2 bulan ya. Waduh, Iya. tapi tetap masih bertahan. Tetap dia ditinggal pun sampai 2 bulan, tapi dia tetap masih bisa bertahan. Walaupun akhirnya si perempuan mengkhianati ya. Iya. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mantap. Nah, itulah tadi kalau kita punya karya sendiri, jadi gini. Kalau kita karya itu adalah tuangan dari kepala kita atau mungkin kepala-kepala orang yang dituangkan ke kita lalu kita tulis dari sebuah lirik ya. Nah, jadi kau kan udah lama nih ngeband ya. Jadi gimana Mi? Gimana tadi lagunya Mi? Kira-kira Mi? Iya, asik, enak lagunya. Alhamdulillah Mi. Yang kalau episode sebelumnya juga ada tuh si Ilham, itu juga lagunya enak-enak. Episode sebelumnya ya. Nih episode kali ini luar biasa juga karena lagunya semangat, lagunya ngebeat. Oke. Ya enak lah pokoknya. Semua. Jadi menurut aku yang udah datang ke sini itu sebenarnya yang punya lagu tuh lagunya enak-enak semuanya. Nggak ada yang Enak-enak nggak lah, enak. udah pasti enak-enak. Iya yang aku bilang tadi mungkin kalanya di publikasi. Iya. Yang mungkin channelnya kurang. Tapi Karena- sebenarnya zaman sekarang kan nggak sulit toh ya untuk mempublikasikan. Enggak sih, media sosial udah banyak ya kan. Ya contohnya dari ya, disebut itu Mi? YouTube. Oh YouTube, TikTok dan lain-lain sebagainya Yes. lah. Udah banyak Banyak sih, sebenarnya. iya. Jadi sebenarnya yang buat musisi lokal ataupun yang non lokal lah mungkin kan ini digital ya. Jadi siapapun bisa lihat, bisa nonton. Yang buat berat itu apa sebenarnya? Melangkahnya atau konsistennya dalam berkarya? Konsistennya sih. Konsisten ya. Ya karena kan kayak kita mungkin berkarya namanya jatuh, namanya kesusahan atau dan lain-lainnya kan intinya jangan gampang menyerah. Yes. Terus aja berjuang, terus aja ciptain karya-karya kamu gitu. Makanya Bang Rian Damasif buat lagu Jangan Jangan Menyerah ya. Sedikit aja, banyak-banyak nanti Oke. kena copyright ya. Ya. Yes, jadi menurutmu nih, ini menurutmu ya. Udah sebesar apa perjuanganmu dalam berkarya Tok? Maksudnya kau udah memang benar-benar keras nggak perjuangan kau dalam berkarya atau mungkin perjuangan kau selama 13 tahun ini belum ada apa-apanya dibanding mungkin orang-orang lain yang sukses akhirnya gitu Tok? Ya mungkin kok untuk perjuangan setiap orang beda-beda ya kan Iya. perjuangannya. Kalau aku mungkin ya banyak lah, maksudnya dari Karya ya, ini karya dari ya. karya ya kan, dari segi support segala macam kan kadang kita ada yang support, ada yang enggak ya kan, Iya, ada yang memang ya apa itu kayak gitu, apa sih musik itu, apa sih segala macam. Ya balik ke tadi mungkin kita harus konsisten dan percaya diri dan terus saja berusaha. Iya, tapi sekarang kau udah bisa belum kira-kira dalam dengan apa yang udah kau dapat saat ini, udah bisa belum kau ngebuktikan ke orang-orang yang bilang untuk apa ngeband, untuk apa gini, udah bisa belum kau ngebuktikan itu dengan kau yang sekarang? Alhamdulillah setidaknya di orang-orang terdekatku ya udah mulai berpengaruh. Maksudnya Berpengaruh, ya. pengaruhnya itu Jadi masuk TV, udah TVRI gitu ya. udah nyampe sini ya, udah Siarto udah sampai gini ya gitu. Yes. Maksudnya setidaknya udah mulai dikenal. Bisa ngebungkam sedikit lah ya. Iya, setidaknya sama orang-orang yang ngomong itu ya kan. Ya biar tahu kalian, nah gitu ya kan. Dari TVRI ini Masa ya. medannya ya. Nah jadi sekarang mungkin kalau untuk buat kalau kemarin bintang tamunya kan Ilham bilang kalau dia mau buat karya tentang manusia ke manusia dan manusia ke Tuhan ya, tapi di luar cinta, artinya di luar sakit hati dan lain-lain gitu. Mungkin kau tuh ada nggak pengen buat satu lagu yang pengen kali kau buat tapi mungkin belum tercapai gitu. Lagu tentang apa? Tentang rindumu sama seseorang, mungkin seseorang itu yang bisa jadi keluarga atau mungkin
siapapun lah, atau mungkin tentang anak atau tentang siapa gitu. Kau yang sedang kau pikirkan, yang pengen, aduh, Apa ya? mungkin kau pernah kepikiran waktu kau mau tidur gitu kan. Aduh, aku pengen kali buat lagu kayak gini lagunya gitu. Nah, lagu siapa yang jadi barometermu gitu? Kayaknya cuman mungkin hampir sama ya, karena pernah ngalamin ya kan. Ngalami di perjuangan di keluarga segala macam. Mungkin pengennya sih ke depannya ada ciptain lagu tentang keluarga, tentang apa ya? Berjuang Ya. Ya. Kayaknya di zaman yang sekarang tuh udah beda dengan masa-masa dulu ya. Kalau dulu kan masih gimana caranya? Ya dulu kan Masih dulu ngejar cinta dulu ya. Dulu ya buka sedikit ya kan. Iya. Sekarang kan udah berkeluarga. Iya. Ya kalau dulu kan taunya masih cinta. Sekarang udah berkeluarga. Udah beda pola pikirnya ya. Udah agak lain pola pikirnya ya kan. Ya sekarang macam mana apa ya? Buat lagu bisa berarti buat semua orang gitu ya. Iya. Bukan hanya tentang cinta dan sakit hati ya. Bukan hanya tentang cinta aja sih. Kalau Ilham, tapi keluargaan juga. Nah, kalau Ilham kemarin katanya buat lagu, dia kan buat lagu yang dulu-dulu tentang kisah cintanya. Dia kan mungkin banyak ceweknya dulu kan. Kalau Arto gimana? Kisah cintanya dulu mungkin pernah nggak dituangkan ke dalam sebuah lagu? Apakah itu lagunya tentang jarak, tentang LDR lah, jarak LDR, atau mungkin tentang sering berantem, tentang perselingkuhan atau gimana tuh, pernah nggak dulu kisah cintanya dituangkan ke sebuah lagu gitu, akhirnya jadi nih lagunya? Oh itu kan dulu kan masih cinta-cinta ya kan, jadi terbesit aja gitu. Dulu aku duduk sama Ilham juga tuh, lagi duduk sama Ilham ya kan. Kasih bang musik-musik dikit biar dia agak sedikit. Aku sih enggak kayak gitu juga lagunya bang. Aku pengen. Lagunya agak enggak. Dulu pernah cerita sama aku pengen buat lagu tentang cinta. Tentang cinta. Tapi lagunya itu enggak melo, musiknya itu enggak melo, tapi ceria gitu. Ceria, tuh tentang cinta ceria tapi enggak slow. Berarti enggak melo. Beatnya up gitu ya. Iya. Nanti kita bawain juga, tenang aja. Nah, tapi akhirnya dapat mulai dari lirik, dari nadanya semua dapat. Akhirnya sekarang udah terbungkus nggak lagunya? Udah, alhamdulillah udah terbungkus. Udah terbungkus lagunya ya? Iya. Itu kalau boleh tahu sedikit, kalau boleh tahu bocoran sedikit, lirik itu bagian liriknya itu gimana? Yang paling kau suka di lirik itu kata-katanya gimana? Kan biasanya kalau ini misalkan kayak Bang Ariel Noah, lirik yang paling dia suka tuh kayak lagunya dia yang Bintang di Surga misalnya, atau mungkin lagu mungkin nanti gitu, ada lirik yang dan mungkin bila nanti na gitu. Apakah kau di lirik lagu itu ada kata-kata yang paling kau suka? Enggak? Ada. Terutama di rapnya lah. Di rapnya ya? Kan sedikit ya. Enggak usah. Oke, nanti langsung aja, enggak usah sedikit ya. Langsung aja nih buat para pemirsa yang mungkin penasaran lagu apa ini. Kalau dikit-dikit gak enak ya. Jadi kita panjangin aja, langsung aja nih dia Kamu dari Arto. Kamu cerahkan hatiku. Kamu cerahkan hatiku. Kamu cerahkan hatiku. Selalu kamu. Iya kamu. I love you. Tapi kau jauh di mataku, jauh. Ku ingin bertemu, rindu ingin bersamaku di setiap hariku. Oh, tidak terasa bila kita bersama, tidak terasa bila kita berdua menjalani hidup ini dengan cinta selamanya berdua. Papa darara papa, papa darara papa. Nih bisa bantu nih. Ayo nih. Dan kamu tenangkan jiwaku. Selalu kamu
tapi kau jauh di mataku jauh. Ku ingin bertemu rindu, ingin bersamamu di setiap hariku. Indah terasa bila kita bersama, indah terasa bila kita berdua, menjalani hidup ini dengan cinta selamanya berdua. Gitar. Indah terasa bila kita bersama, indah terasa bila kita berdua, jalani hidup ini dengan cinta selamanya. Oh, indah terasa bila kita bersama, indah terasa bila kita berdua, jalani hidup ini dengan cinta selamanya. Selamanya, selamanya. Hey. Kamu Ya, jadi lagu itu ceritanya tentang apa tadi? Tentang? LDR. LDR, waduh. Indah terasa bila kita bersama, indah terasa bila kita berdua, menjalani hidup ini dengan cinta selama. Jadi jauh tapi sebenarnya pengen dekat ya. Pengen dekat, pengen ngejalin cinta itu, iya kalau bisa dekat ngapain jauh gitu ya. Iya. Itu adalah hal yang saya alami ya, waduh. Sekarang ya, Le. Jauh, memang kalau jauh tuh berat tau sebenarnya. Banyak cobaan dan godaannya ya. Aduh. Apalagi punya penyanyi anak band, punya pacar anak band ya, aduh. Iya. Jadi sebenarnya kalau image anak band itu di mata orang-orang tuh pasti anak band tuh, aduh bandel nih anak band tuh. Sebenarnya enggak gitu tau ya. Enggak, kalau untuk playernya enggak, kalau untuk vokalnya ya mungkin. Untung saya enggak vokalis ya. Untung saya host ya. Iya, di sini kamu hostnya. Biasanya tuh yang bandel-bandel tuh main keyboard. Kalau nggak main drum ya. Kalau nggak main keyboard, main drum yang bandel-bandel ya. Main guli-guli lah. Guli-guli, Ilham tuh yang tahu ya. Nah jadi akhirnya kau punya lagu yang dari kisahmu dituangkan di lagu ini ya toh. Iya. Jadi next kau pengen, kayak kau bilang tadi, kau pengen buat lagu atau pengen ada lagu yang menggambarkan tentang keluargamu sekarang gitu ya. Iya, ya memang tetap cinta juga, cinta. Untuk istri? Cinta, perjuangan dan doa keluarga. Enggak, ini ada titipan dari Ilham katanya. Ini lagunya tadi untuk istri apa cuman? Lagu yang tadi? Itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Maksudnya gini. Gimana? Ini lagu kan sebelum jumpa. Oh iya. Ini lagu masih yang lalu udah lama kali. Untung nggak nonton video. Enggak. Kalaupun dia nonton, dada aja. Karena kan lagu sebelum ketemu ya. Lagu sebelum ketemu tau ya. Yo. Tapi mungkin nggak tahu lah itu nanti kita bahas. Nanti kalau kita bahas terlalu panjang, Arto lagi nggak enak badan, nanti makin sakit ya. Enggak, lagian enggak usah didalam-dalamkan kali juga. Jangan, itu Ilham tuh toh. Payah nanti ya kan. Itu Ilham. Harusnya tadi waktu Ilham jadi bintang tamu kemarin yang di episode kemarin, kalau ada harusnya toh. Dia kenapa itu? Bahas tentang ininya juga? Justru karena gak ada kawan, jadi gak kubahas ke sana. Dia udah bilang jangan bahas yang aneh-aneh Le, katanya. Itu dia, berarti jebaknya aku ini. Jebaknya. Kalau gak tadi pasti udah kulik-kulik itu kemarin waktu Ilham jadi bintang tamunya ya. Nah tapi toh kira-kira nih, untuk menjadi musisi yang konsisten, untuk menjadi musisi yang berhasil pada saat ini ya mungkin berhasil, kita mungkin nggak berhasil kali ya. Paling nggak kita bisa menghasilkan, benar kan? Betul. Bisa menghasilkan walaupun nggak banyak tapi bisa lah gitu. Dari ngeband bisa nggak hidup menurutmu? Dari ngeband bisa? Ya bisa lah.
Bisa kali Bun. Bisa? Bisa kali. Maksudnya nggak usah kerja-kerja lain, ngeband aja bisa kali Bisa, ya? bisa kali. Bisa ya? Yang Intinya, gimana? Intinya yang satu yang paling utama konsisten. Konsisten. Attitude. Yang kedua mau mengembangkan diri. Jangan stagnan di situ aja. Mau mengembangkan Insya Allah berhasil itu. Jangan puas dengan apa yang udah kita capai saat ini, tapi jangan pernah puas dan semoga kita bisa menuju ke titik yang lebih tinggi lagi ya. Iya, karena ilmu itu kan nggak stagnan di situ aja. Ilmu itu harus dikembangin gitu kan. Ya intinya terus belajar, terus improvisasi, terus modifikasi. Modifikasi itu kan mungkin kita gini, kau terinspirasi dari satu lagu misalkan, lagu yang kayak misalkan lagu kamu tadi kau terinspirasi dengan lagu apa, terus dari lagu yang kau suka itu, kau bisa buat lagu. Bisa. Gitu. Jadi kalau aku nih, aku cerita sedikit tentang pengalaman aku buat lagu. Jadi aku punya lagu Sumpah judulnya. Sumpah. Aku buat lagu Sumpah itu terinspirasi dari lagu film Korea. Film Korea ada satu lagu, terus aku kembangin, aku modifikasi, jadilah lagu Sumpah itu. Itu juga udah lama kali, udah belasan tahun juga aku buat. Tapi aku terinspirasi juga sebenarnya Mi. Apa itu? Dari kau. Apa itu? Iya. LDR yang tadi? Bukan. Yang mana nih? Ya itu maksudnya kan. Aku pengen nyiptain lagu ini macam mana di luar dari Fahmi gitu aku. Kalau dulu kan enggak gini, dulu kan kalau Fahmi dulu kan kalau ciptain lagu nih apalagi yang galau-galau ya kan. Iya. Galau aja gitu. Ya, galau. Cuma terus. macam mana Enggak galau. aku balik ya. Lagunya galau, lagunya sebenarnya tentang cinta. Tapi ceria. Cuma ceria, itulah dia tercipta. Tercipta ya akhirnya ya. Iya. Nah mungkin kenapa aku dulu buat lagu banyak yang galau karena pertama aku sering galau ya, aduh. Yang kedua aku galau, sampai sekarang galau. Enggak boleh. Sehat kan Mi? Alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja ya. Iya. Makin tegar dan segar, alhamdulillah. Nah tapi pesanmu kira-kira buat para musisi-musisi atau mungkin yang baru mau mulai ya, atau mungkin buat teman-teman yang udah mulai tapi masih bingung gimana caranya, terus apa yang harus mereka lakukan, apa kira-kira pesanmu Tok? Kalau untuk aku sih pesannya ya nggak usah takut, nggak usah malu-malu. Kalau namanya berkarya itu gaskan aja. Mau orang bilang apa? Mau orang bilang apa segala macam gaskan aja. Semua itu berawal dari ya yang memang kita dari bawah dulu. Nanti kalau udah makin lama kita berkecimpung di situ, pasti kita makin pede, makin bagus pasti makin oke lah. Intinya nggak ada sesuatu yang instan ya. Nggak ada kita langsung berkecimpung langsung berhasil kayak mana yang nggak ada juga. Semua harus dengan perjuangan. Ya kita aja hampir berapa tahun ya kan Mi, baru bisa kayak gini ya Mi. Akhirnya kita bisa ada di podcast TVRI ini. TVRI, waduh. thank you TVRI. Thank you TVRI, luar biasa. Ini adalah program yang harus selalu ada ya, podcast TVRI ini harus selalu ada. Kenapa? Karena menceritakan suka duka dalam bermusik, atau mungkin di luar bermusik juga mungkin ada suka dukanya, gimana orang sepelekan kita, ngapain kok ngeband, gak ada ininya, anak band bandel-bandel, tapi kita bisa ngebuktikan sekarang kita gak bandel-bandel kok gitu. Enggak. Sekarang kita bisa kok. Anak band juga sekarang udah berpenghasilan. Berpenghasilan gitu loh, justru penghasilannya bisa kalah yang lain-lain ya. Oh iya. Kalau banyak jobnya. Kalau banyak. Nah tapi gimana cara ngebanyakin job, ya itu kita harus punya kualitas. Ya jelas. Disiplin, latihan, terus konsisten. Nah yang paling penting adalah menyatukan kepala-kepala dari, artinya menyatukan teman-teman semuanya lah kan. Mungkin kalau ngeband tuh nggak satu orang, kalau solo iya, ngeband tuh kan mungkin ada 5, 6, 7 gitu, ada 8 mungkin. Gimana cara menyatukan itu supaya bisa jadi satu tujuan, satu frekuensi, itu yang paling sulit sebenarnya Toh ya. Paling sulit. Sampai sekarang mungkin bandmu udah satu frekuensi Toh? Gimana dibilangnya? Bandmu udah satu frekuensi belum? Bandku ya satu frekuensi lah. Apa bandnya sekarang namanya? Bandku namanya Marpa Band. Waduh, Marpa Band. Marpa Band _ Instagramnya. Iya. Saya dari dulu pengen sekali masuk ke Marpa Band, tapi nggak jebol-jebol saya audisinya. Nanti saya tarik lagi ke Marpa Band. Yes. Waduh, jadi pemirsa kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Arto, mungkin dari kenangan-kenangan Arto, dari suka dukanya, dan dulu dia pernah juga disepelekan sama orang-orang yang nggak percaya bahwasannya ngeband tuh ya nggak nol besar, tapi bisa menjadi 1, 2, 3 sampai 10, 100 atau 1000 bahkan ya. Jadi
intinya konsisten, tetap bermimpi, tetap berusaha. Buat kalian semuanya tidak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi karya, tetap berkarya. Apapun karya yang kalian mau buat, mau itu bagus, nggak ada karya yang nggak bagus sebenarnya. Itu kan tergantung orang aja yang menilainya seperti apa. Orang lain belum tentu bisa buat karya, tapi kita sudah bisa buat karya. Jangan pedulikan kata-kata orang, tapi kalau misalkan ada masukan itu yang ditelan, tapi nggak usah ditelan kali, tapi mungkin menjadi perbaikan dari diri kita gitu ya. Yes, kalau gitu udah nggak terasa, udah hampir 13 jam kita sudah ngobrol-ngobrol sama Arto ya, nggak bercanda. Pokoknya udah lama lah kita ngobrol-ngobrol sama Arto juga. Tadi udah bawain 2 lagu ciptaan atau mungkin lagu-lagu dari Arto juga. Spesial buat para pemirsa podcast Musik TVRI Indie ya. Kalau gitu mungkin sampai ketemu lagi bersama saya Fahmi Sardi dan Arto dan juga Nero Band. Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara, santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara.